Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Pet TV Show. Ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma pastinya. Dan kita masih ngobrol bersama dengan owner dari Dapur Kitchen. Nah, pemirsa, tadi sudah disampaikan ya bahwa harga dia adalah 50 ribuan nih ya, makanan-makanan dari Dapur Kitchen-nya. Dan bahkan chicken nugget yang non-MSG dimulai dari 40 ribuan aja. So, bisa banget langsung untuk di-order. Ikuti aja Instagram mereka untuk update-update barangkali. Ketika Anda mau, Dapur Kitchen lagi open PO atau bahkan bisa bayar request gitu ya. Tapi lagi-lagi pemirsa, yang namanya bisnis itu kan nggak ada yang berjalan dengan baik-baik saja. Betul. Ya, banyak sekali hambatan, mulai dari permodalan, mulai dari proses penjualan dan seringkalinya juga adalah dari diri kita sendiri gitu yang suka males-malesan, nggak konsisten, awalnya doang semangat gitu. Nah, kali dia sendiri bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu? Oke, hambatannya itu biasanya dari karena anak-anakku masih kecil ya, masih yang satu masih 5,5 tahun, lalu yang satunya lagi yang paling kecil tuh 2,5 tahun. Ini masih aktif-aktifnya gitu ya. Biasanya sih mereka ketika saya ada orderan gitu kan, ketika ada permintaan dari pelanggan, ya dijailin lah pasti ibunya. Sebenarnya mau bantuin itu. Sebenarnya mau bantuin tapi ya ada aja gitu hambatannya kan. Itu salah satu hambatannya ya, memang ya diusilin anak-anak juga kan. Cuman ya gimana caranya kita bisa memanage aja supaya anak-anak tuh bisa lebih tenang dan lebih nyaman bukan di area dapur gitu. Intinya sih kayak gitu. Itu hambatan yang pertama. Terus ya untuk yang hambatan kedua sih biasanya bagian dari pengiriman ya. Kadang kan deadline si permintaan dari si customer ini memang mintanya cepet. Nah biasa kalau cepet ini udah gitu ongkirnya mahal ya pakai Grab. Terus ya biasanya sih kita coba pakai yang same day. Same day, cuman ya kita nggak bisa cepet ya gitu ya. Disampaikan lagi ke pelanggannya memang segini gitu. Iya, dan akhirnya sih alhamdulillahnya sih tetap mau karena saking penasarannya sama si leker ini. Oke. Gitu sih. Biasa itu ya berarti ya jangkauannya. Semoga nanti banyak cabang gitu ya, sehingga masalah satu persatu bisa teratasi. Karena anak-anak kan pasti akan semakin dewasa, insya Allah juga itu bisa teratasi gitu ya. Selebihnya pernah nggak sih ngerasa males atau jenuh gitu dalam membangun bisnis? Pernah sih, ya itu dia mungkin lelah, tapi ya diistighfarin lagi aja ya, karena kan kalau pandemi sekarang, kondisi sekarang ini kan kita nggak boleh males-malesan juga ya. Apalagi situasi keuangannya juga lagi nggak bagus juga kan ya, jadi harus tetap semangat aja sih gitu. Oke. Pemirsa tetap semangat tuh. Ingat ya, itu juga aku sampaikan dalam diriku sendiri gitu ya, di setiap harinya Irma tetap semangat gitu ya. Karena kerap kali yang namanya kita melakukan aktivitas yang sama di setiap hari, kita tidak pungkiri setiap orang pasti punya masa jenuhnya. Tapi mereka yang bisa bangkit lagi, bahkan menjadi lebih baik, itu adalah satu hal yang super gitu ya. Karena nggak mungkin kita akan senang pada aktivitas yang sama itu aja gitu ya. Sekolah aja cuma beberapa tahun pindah lagi, teman-temannya berbeda lagi, kelasnya beda lagi gitu ya. Itu tanda memang sebenarnya kita selalu butuh untuk berpindah-pindah, berhijrah. Itu yang harus selalu kita lakukan gitu ya. Sehingga ya kita benar-benar bisa memanage diri kita agar tidak mudah menjadi orang yang putus asa, bosan, apalagi bermalas-malasan. Karena seperti yang kali dia sampaikan, memang di masa sekarang ini daya beli masyarakat pun tentu berkurang gitu ya, mengingat ekonomi tidak terlalu baik untuk masa ini. Tapi semoga cepat berlalu. Amin, mudah-mudahan awal tahun sudah kembali normal lagi. Amin. Ini akhir tahun sih udah kelihatan lumayan ya. Orang-orang sudah mulai bisa beradaptasi sebenarnya itu ya. Jadi dalam hal apapun sebenarnya pemirsa adalah adaptasi ini. Karena mungkin kalau waktu kali dia masih menjadi seorang karyawan, pegawai swasta gitu ya, gaji nggak usah dipikirin, sebulan ada sakit pun nggak usah dipikirin, tetap aja dapat uang. Tapi sekarang males sedikit langsung beda hasilnya gitu ya. Penting kuncinya harus bahagia sih kayaknya. Iya. Kita setiap hari harus bahagia. Bahagianya ya kita sendiri yang nyiptain sebenarnya. Gimana cara bisa bikin kita bahagia? Pastinya kita juga akan sehat. Betul banget. Karena sekarang kalau bicara pandemi juga itu kan imun yang menjadi hal yang paling penting ya kalinya ya. Imun. Dan imun itu dipengaruhi oleh rasa bahagia. Betul, bahagia. Bahagiaku, bahagiamu. Kita berbeda. Tapi kita punya satu yang sama tujuannya untuk bahagia gitu ya. Tapi caranya kan beda-beda. Caranya beda-beda. Yang mungkin bisa nonton drama Korea atau mungkin bisa ngaji gitu kan. Bener banget. Caranya dia untuk menenangkan hati dan bahagia itu kan beda-beda gitu. Dan dari hati yang bahagia, kalau kata orang jualan makanan itu memang harus bahagia
bahagia terus, karena yang namanya membuat makanan atau proses baking itu juga perlu hati yang bahagia. Betul. Mempengaruhi rasa. Bener nggak sih pengalaman itu? Bener banget. Pernah waktu itu sekali buat lagi capek banget ya ketika baking, kok kan adonan dicoba dulu ya sebelum di bake, rasanya pasti ada yang kurang gitu, ada aja gitu. Nah itu dia tuh, makanya kembali lagi ke kamu sadar saat itu kayak sadar dari kondisi kurang baik nih. Sadar, memang sadar gitu kondisinya. Oh iya nih saya lagi capek gitu, atau mungkin lagi bosan, lagi jenuh gitu. Nah itu sih salah satu faktornya sebenarnya, jangan sampai kayak gitu. Itu beneran rasanya bisa beda. Padahal kan takarannya udah hafal lah ya. Iya. Wow. Kembali lagi ke diri kita lagi. Betul. Kalau misalnya kita happy bikinnya, pasti akan maksimal juga hasilnya. Gitu. Baik pemirsa. Jadi ini jadi seorang pebisnis juga ternyata ya harus bisa mengolah emosi gitu ya, agar bisa menghasilkan produk-produk yang tetap enak untuk dinikmati banyak orang. Atau misalnya kita menjual jasa juga kan harus tetap happy, karena kita ketemu klien nggak mungkin cemberut ya. Betul. Klien nggak tahu apa-apa kita cemberutin gitu. Gimana dong? Makanya kalau misalkan ke ruang kerja dulu pasti kita disuruhnya senyum ya. Iya benar. Bener gak sih? Pokoknya mau digalakin juga tetap aja harus senyum gitu. Jadi pegawai waktu itu kayak gitu ya. Pasti yang disuruh kantor adalah kamu sampai kantor harus happy. Betul, harus gitu ya. Harus siap melayani. Itulah pemirsa ya, ini adalah pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak dibagikan secara formal, tapi ini harus selalu kita pelajari begitu. Nah tadi bicara tentang modal yang cuma 200 ribuan aja udah bisa bikin si Dapur Kitsya. Jadi penasaran ya, omsetnya sudah berapa sampai dengan hari ini? Berapa tahun sih ini kurang lebih? Aku tuh baru banget startup ini tuh per Agustus September lah paling. Tahun ini? Iya, baru tahun ini. Jadi Januari kemarin tuh bener-bener emang coba segala baru running aja, baru coba-coba makan. Memang kita sajikan buat keluarga dulu. Nanti kita kalau untuk pemesanan baru kita beranikan di Agustus September ini. Bener-bener baru. Iya, bener-bener ya udah deh, ngobrol sama tim ya, sama mama, sama kakak, sama suami juga. Ya udah deh, bismillah gitu. Dan alhamdulillah setelah dicoba ya alhamdulillah banget gitu. Ada aja pasti gitu orderan, meskipun memang nggak banyak, tapi karena kan kita keterbatasan tenaga juga ya Kak Irma gitu. Jadi ya omset sih kecil ya. Paling ya kalau untuk sebulanan gitu sekitar 1 jutaan ya. Gitu. Dan ini untuk sesuatu yang baru loh ya, 2 minggu 1 jutaan. Dan sampai dengan hari ini saya kan pasti udah bertambah. Saya yakin sekali insya Allah begitu ya. Nah artinya tidak ada yang sia-sia. Mulai dari bermodal 200 ribuan bisa jadi 1 jutaan, itu sudah 5 kali lipat pemirsa untuk usaha yang baru saja dimulai. Artinya kita juga harus bersungguh-sungguh ketika kita ingin memulai usaha begitu ya. Dan tapi lagi-lagi lakukan riset seperti kali dia. Ini benar-benar menanamkan apa yang dipelajari di kantor, terus kemudian diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Benar. Nah tadi selain Laker Holland, terus kemudian yang kedua di peringkat yang paling best seller ini ada apa? Brownies. Tetap brownies ya? Tetap brownies. Biasanya sih kalau untuk Sukade ini untuk yang lanjut usia. Karena rasanya nggak terlalu manis. Karena kan sudah ada manisan Sukadenya di dalam gitu. Dan itu buah ya, manisan buah. Buah yang asli. Iya, buah asli. Oke pemirsa. Nah ini bisa jadi pilihan nih. Tadi dikatakan ya untuk lanjut usia biasanya menikmati Sukade. Jadi mungkin kalau ke rumah orang tua atau ke rumah nenek ya, boleh banget dibawa Sukadenya ini dengan harga cuma 55 ribuan aja. Dan kalau misalkan kalian pecinta coklat seperti aku, bisa banget ya nikmati dengan topping almondnya atau choco chips. Keju berapa keju harganya? Kalau keju itu sekitar 65 ribu. Emang ya keju itu selalu lebih mahal. Karena kejunya kita pakai yang bagus dan itu full gitu, dan bisa sampai kering banget di atasnya. Nah itu yang aku suka banget, karena kan brownies kan banyak yang kayak bener-bener kayak cuman cake gitu ya, kayak bolu. Nah yang aku suka tuh yang agak-agak kering gitu. Kering di atasnya. Betul, dan bawahnya lembut dan bisa di request melted di dalamnya. Kalau mau dipadetin semuanya juga boleh, dikeringin semuanya juga bisa. Cuman kalau kering banget kan nanti dia gosong. Benar. Jangan, gak usah kering-kering banget karena biasanya brownies kalau misalnya didiamkan 2-3 hari pun akan kering pemirsa. Tenang aja. Jadi requestnya melted aja menurut aku ya. Jadi di sini pemirsa aku ingetin lagi buat pemirsa yang masih penasaran tadi, ketinggalan juga mungkin segmen-segmen sebelumnya, bisa banget langsung aja ikuti Instagram mereka di @dapurkitsya. Di sana pemirsa bisa langsung order. Ini adanya di daerah Pamulang. Jadi bergembiralah untuk semua pebisnis
pemirsa berada di sekitar sana. Namun buat yang enggak pun menurut aku kalau misalkan ongkirnya agak-agak kemahal untuk same day, kirim aja pakai kurir-kurir ya reguler gitu ya. Karena ini masih cukup tahan dan insya Allah nanti juga akan di-pack dengan packing yang aman. Packing yang aman pastinya. Gitu ya. Karena kan takutnya nih namanya kue nanti hancur dan lain sebagainya. Biasanya sih kita bungkus pakai bubble wrap yang bener-bener dia nggak bisa hancur atau dusnya juga kita pilih yang nggak cepet penyok gitu. Karena kan kalau ekspedisi kan khawatirnya ketika di pengiriman itu cepet penyok atau basah di dusnya. Itu yang agak nanti akan dipilihkan tetap ya pemirsa ya. Jadi jangan khawatir dimanapun pemirsa berada, tetap bisa menikmati menu-menu dari Dapur Kidsya. Terima kasih ya Kak Lydia sudah bergabung bersama dengan kami. Sukses selalu. Semoga bisa terus berlipat ganda nanti ya omsetnya. Amin. Dan pemirsa terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih juga sudah menyaksikan program PTV Show kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.